Musim kemarau, petani cabai di Kecamatan Sungai Bahar terancam gagal panen. Hingga pertengahan Juni 2025, kasus TB positif di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencapai 127 kasus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini, edisi Senin 30 Juni 2025. Selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Yogi Aprilianto. Dan saya Cynthia Permana, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi Jambi hari ini, saudara, hari pertama dibukanya pendaftaran SPMB tingkat SMP di Bungo. Wali murid antusias pastikan proses SPMB berjalan lancar. Proses penerimaan murid baru SPMB jenjang sekolah menengah pertama tahun ajaran 2025-2026 di Kabupaten Bungo resmi dimulai 30 Juni hingga 5 Juli 2025. Suasana pendaftaran di sejumlah sekolah tanpa ramai dipenuhi calon murid baru beserta wali murid atau orang tua. Salah satunya di SMP 3 Pasir Putih, Rimbo Tengah. Kepala SMP 3 Bungo, Narto, mengatakan pada SPMB tahun ini SMP 3 membuka jalur domisili 50%, afirmasi 20%, prestasi akademik 12%, prestasi non-akademik 8%, tahfiz Al-Quran 5%, dan jalur mutasi 5%. Kendala teknis sampai sekarang belum muncul, cuman ada satu keluhan kami bahwa sesungguhnya pendaftaran siswa baru itu seminggu, Mas. Cuman masyarakat inginnya dilayani dengan cepat, maunya hari pertama itulah mereka berbondong-bondong datang. Kita masih ada waktu 5 hari lagi. Sementara itu SMP 3 Bungo Kecamatan Rimbo Tengah menampung sebanyak 245 murid dengan 7 rombongan belajar atau rombel. Masing-masing rombel diisi oleh 32 murid. Kepala Sekolah SMP 3 Bungo, Narto, berharap proses pendaftaran ini berjalan aman dan tanpa kendala, terutama jaringan internet, serta semua kuota dapat terisi dengan pendaftar calon murid baru. Mukhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, sesuai peraturan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 3 tahun 2025, pelaksanaan SPMB pada tingkat SMP diwajibkan melalui sistem aplikasi. Peraturan tersebut sebagai salah satu upaya untuk menentukan jumlah rombel yang ada di setiap satuan pendidikan. Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh mewajibkan setiap SMP melaksanakan SPMB melalui sistem aplikasi. Aturan tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya agar rombel tidak mengalami overload saat pelaksanaan SPMB. Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh, Roli Darsa, mengatakan pelaksanaan SPMB dengan sistem aplikasi telah diatur dalam Peraturan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 3 tahun 2025. Aturan tersebut dibuat untuk memudahkan setiap satuan pendidikan tingkat SMP dalam mendata calon siswa melalui jalur domisili. Pihak sekolah telah diminta untuk melakukan koordinasi dengan kepala desa dan camat yang ada di lingkungan sekolah, agar data para calon siswa mudah didapatkan oleh setiap satuan pendidikan tingkat SMP. Kita masih menggunakan jalur formulir, silakan datang langsung ke sekolah, sesuai peraturan ataupun peraturan yang sudah dikeluarkan. Itu SPMB pada tahun 2025 yang dirujuk dari Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 3 tahun 2025 tentang sistem penerimaan murid baru pada tahun 2025. Roli Darsa menambahkan, meski sistem aplikasi hanya dijalankan bagi satuan pendidikan tingkat SMP, namun pihaknya juga memperbolehkan jika ada satuan pendidikan jenjang SD untuk melaksanakan SPMB melalui sistem aplikasi. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, sistem penerimaan murid baru SPMB di Kabupaten Batanghari akan memasuki tahapan verifikasi. Selama pelaksanaan SPMB, pihak sekolah diingatkan untuk tidak melakukan pungutan liar terhadap wali murid.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Batanghari Zulfadli mengatakan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2025-2026 telah dilakukan seluruh satuan pendidikan, mulai tingkat SD hingga SMP. Dalam pelaksanaan SPMB, setiap sekolah harus mengikuti ketentuan terbaru. Untuk SPMB tingkat SD, kuota jalur domisili mencapai 70%, afirmasi 15% dan mutasi 5%. Sementara, untuk tingkat SMP, kuota jalur domisili hanya 40%, afirmasi dan prestasi 25%, serta mutasi 5%. Disdikbud Batanghari telah memberikan imbauan dan peringatan kepada pihak sekolah untuk tidak melakukan kecurangan dan pungli kepada wali murid. Pemkab Batanghari akan menindak tegas oknum kepala sekolah dan guru yang melakukan pungli saat pelaksanaan SPMB. Ya, kita kan sudah melaksanakan kegiatan SPMB itu baik online maupun offline secara terbuka. Jadi tidak perlu lagi melakukan lobby-lobby gitu. Baik sekolah-sekolah juga kita sudah seimbangkan mutunya. Saat ini, tahapan SPMB akan memasuki verifikasi berkas oleh pihak sekolah sebelum pengumuman hasil SPMB online maupun offline. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi haji, Saudara Wakil Gubernur Abdullah Sani menyambut kepulangan 439 jemaah haji Provinsi Jambi yang tergabung dalam kloter 16 Batam. Pemulangan jemaah haji kloter 16 Batam ini jumlahnya berkurang dari saat pemberangkatan karena ada 4 jemaah yang meninggal dunia dan 2 jemaah lainnya tanazul. Pemerintah Provinsi Jambi kembali menerima kepulangan 439 jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang 16 Batam. Penerimaan kepulangan jemaah yang berasal dari 3 daerah, yakni Kabupaten Sarolangun, Tebo, dan Muaro Jambi itu diterima oleh Wakil Gubernur Abdullah Sani di Asrama Haji Jambi pada Senin siang. Abdullah Sani mendoakan agar para jemaah haji yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci dapat menjadi haji maupun hajah yang mabrur. Masyarakat dan pemerintah daerah senantiasa mendoakan agar jemaah haji dapat pulang dengan selamat ke daerahnya masing-masing dan berkumpul bersama keluarga. Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya untuk mendukung suksesnya layanan penyelenggaraan haji bagi masyarakat. Pertama kami sampaikan adalah terima kasih kepada Kepala Kementerian Agama kami, Kementerian Agama Provinsi Jambi, bahkan Kabupaten Kota, juga Bupati dan saudara-saudara juga di sana, dan seluruh petugas haji, termasuk TNI dan Polri yang sudah kita lihat yang telah bagaimana bersama-sama bukan saja membantu, bekerja sama melaksanakan tugas suci ini demi kelancaran jamaah haji kita. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Mahbub Daryanto mengatakan, proses pemulangan jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 Batam secara umum berlangsung lancar. Seluruh jemaah haji yang tiba dalam kondisi sehat dan siap untuk melanjutkan kepulangan ke daerahnya masing-masing. Di kloter 16, walaupun kemarin agak delay ya, alhamdulillah semuanya sudah selamat sampai di embarkasi. Dan ini sudah kita lepas tadi bersama Pak Wakil untuk kembali ke daerahnya masing-masing. Dan ya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses perjalanan ini, termasuk pemerintah daerah kabupaten kota juga sudah menjemput kembali jamaahnya kembali diserahkan kepada kami. Pemulangan jemaah haji kloter 16 Batam ini jumlahnya berkurang dari saat pemberangkatan karena ada 4 jemaah yang meninggal dunia dan 2 jemaah lainnya tanazul. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Jemaah haji Provinsi Jambi yang masih berada di Tanah Suci Mekah tengah bersiap untuk dipulangkan ke Provinsi Jambi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Ketua Forum Komunikasi KBIHU Provinsi Jambi, Bapak Haji M. Nuh langsung dari Arab Saudi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Haji Nuh, pada masa pemulangan jemaah haji saat ini, apakah ada jemaah haji Provinsi Jambi yang masih mendapatkan perawatan atau sedang dirawat karena sakit, Bapak? Alhamdulillah, jemaah Provinsi Jambi, khususnya di kloter 24, alhamdulillah tadi pagi kemarin sore dari pulang dari sholat maghrib itu ada pendarahan di hidung, kemudian sudah dirawat oleh tim dokter kloter,
ternyata pada pagi hari ini mulai berdarah kembali, akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit King Abdul Fahad Madinah. Baik Bapak, ada berapa total jemaah haji yang sedang dirawat di Arab Saudi Bapak? Untuk kloter 24 hanya 1, Pak. Baik, Satu orang. Baik Bapak, apakah ada penambahan jemaah haji yang meninggal dunia hingga saat ini Bapak? Alhamdulillah untuk Jambi yang meninggal dunia, alhamdulillah tidak ada penambahan. Hanya yang di hotel kami kemarin ada yang meninggal malah dari Bandung Barat. Untuk Jambi, alhamdulillah semua sehat walafiat, hanya kelelahan untuk mengerjakan sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Baik Bapak, lalu imbauan apa saja yang diberikan pada jemaah haji menjelang kepulangan ke tanah air agar tetap dalam kondisi sehat? Himbauan kita bersama petugas kloter seluruh Provinsi Jambi, himbauannya adalah bagaimana menjaga kesehatan, jangan terlalu dipaksakan untuk mengerjar sholat berjamaah di Masjid Nabawi, karena kondisi cuaca agak ekstrim, 48 derajat Celcius waktu siang. Jadi bagi yang betul-betul yang lansia dan sebagainya, agar tidak memaksakan diri untuk sholat di Masjidil Haram. Baik, Madinah, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Haji M. Nuh atas informasinya. Selamat kembali beraktivitas. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Ya, di antaranya 231 koperasi konvensional di Kabupaten Merangin terancam dibubarkan. Informasinya usai jeda. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Dampak kemarau panjang membuat tanaman cabai milik petani di Kecamatan Sungai Bahar terancam gagal panen. Petani kesulitan mendapatkan air karena di area pertanian mereka sudah lama tidak diguyur hujan. Seperti inilah kondisi tanaman cabai merah milik petani yang telah berusia 4 minggu. Dampak dari kemarau panjang membuat ribuan batang tanaman cabai milik petani di Desa Sukamakmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi terancam gagal panen. Petani sempat kesulitan untuk mendapatkan pasokan air. Untuk mendapatkan air, petani harus menempuh jarak lebih kurang 1 km dari lahan pertanian. Salah seorang petani cabai, Mujiono, mengatakan agar tanaman tetap subur, dirinya harus menyiram tanaman sekali dalam 2 hari. Sementara untuk kebutuhan air dalam 1 kali siram mencapai 6.000 liter. Nggak ada, cuma gejala kemarau ini. Kalau nggak terlalu banyak air, wah pada mati. Jadi setiap hari kita nyemprot? Ya, paling nggak 2 hari sekali disiram air, dibantu air. Di tengah ancaman kegagalan panen dampak dari musim kemarau, para petani juga mengeluhkan harga cabai yang kini jauh merosot. Di tingkat petani, kini harga cabai hanya Rp25.000 per kilogram. Harga yang harus diterima petani ini hanya cukup untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan petani. Dalam mendukung swasembada pangan, petani berharap pemerintah dapat menstabilkan harga cabai di tingkat petani, sehingga petani tidak rugi dan meninggalkan geliat pertanian. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya saudara, kasus TB positif di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami kenaikan signifikan sepanjang tahun 2025. Kasus TBC didominasi oleh orang dewasa. Kasus tuberkulosis atau TBC di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menunjukkan angka yang signifikan sepanjang tahun 2025. Hingga saat ini tercatat sebanyak 127 kasus TB positif dengan kasus terbanyak berada di area kerja Puskesmas Simpang Pandan, Kecamatan Geragai sebanyak 18 kasus. Kabid Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Eko Purnomo mengatakan, ciri-ciri umum penderita TBC adalah batuk selama 2 minggu lebih hingga penurunan berat badan secara signifikan. Seluruh pasien yang terdiagnosis positif TBC saat ini sedang menjalani pengobatan secara rutin.
Tingginya jumlah kasus TBC di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah jumlah penduduk yang besar. Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi penyebaran TBC. Salah satunya adalah dengan meningkatkan pemeriksaan dan screening di masyarakat, khususnya di daerah-daerah dengan prevalensi tinggi. Sebab dari hasil screening yang dilakukan, rata penderita umumnya berusia 20 tahun ke atas. Meskipun masih menghadapi tantangan besar, Eko berharap dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, angka kasus TBC di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat berkurang secara signifikan di masa mendatang. Klifa, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, 231 koperasi konvensional di Kabupaten Merangin terpantau tidak aktif. Meski sudah memiliki legalitas berbadan hukum, sebagian koperasi yang sudah tidak aktif ini telah diusulkan untuk dibubarkan. Berdasarkan data Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Merangin, jumlah koperasi konvensional saat ini mencapai 326 koperasi. Dari jumlah tersebut, 231 koperasi diantaranya terpantau tidak aktif karena tidak lagi ada aktivitas dan kepengurusan. Kabid Koperasi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Merangin, Ali Mutahar mengatakan, pihaknya telah mengusulkan koperasi yang tidak aktif agar segera dibubarkan oleh kementerian. Terhadap koperasi yang tidak aktif ini, sebenarnya kita sudah mengusulkan untuk dibubarkan ke kementeriannya. Untuk yang di tahun 2019 itu ada 19 koperasi yang kita usulkan untuk dibubarkan. Namun karena adanya pandemi COVID, kemarin itu sempat dipending, ditunda, dan sampai sekarang ini kita masih menunggu keputusan dari Kementerian Koperasi Indonesia. Koperasi yang masih aktif dengan volume pinjaman yang cukup besar per tahun, diantaranya Koperasi Simpan Pinjam Sarana Makmur, KUD Sumber Makmur, dan Koperasi Perkasa. Dalam per tahun, volume pinjaman koperasi tersebut dapat mencapai sekitar 2,5 miliar rupiah. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kota Jambi akan menghapus seluruh tempat pembuangan sampah yang berada di pinggir jalan. Sampah akan dijemput dari rumah ke rumah warga untuk mengurangi volume sampah menumpuk. Tumpukan sampah di sejumlah titik pembuangan sampah di pinggiran Kota Jambi masih menjadi perhatian khusus. Berbagai upaya akan dilakukan untuk mengurangi volume sampah yang berserakan hingga ke jalan. Pemerintah Kota Jambi akan menghapus atau menarik seluruh tempat pembuangan sampah yang berada di pinggir jalan, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang membuang sampah sendiri ke TPS. Sebagai penggantinya, sampah rumah tangga akan dijemput dari rumah ke rumah oleh petugas secara langsung. Kemudian sampah langsung dibawa ke tempat pembuangan akhir yang berada di Talanggulo. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Ardi, mengatakan penghapusan TPS tersebut akan dilakukan secara bertahap, tergantung kesiapan dari masing-masing kecamatan. Yang sudah siap RT ataupun kelurahannya di wilayah tersebut, maka TPS-nya akan kita musnahkan atau kita tarik. Jadi kita musnahkan TPS itu apabila wilayah sekitar di dalam penumpukan sampah sementara itu sudah selesai. Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi juga telah menyusun skema untuk pengangkutan sampah dari rumah ke rumah. Kemudian juga memberdayakan masyarakat sekitar di setiap RT yang ada agar mudah diakomodir. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Wabub Tanjung Jabung Barat Katamso mengapresiasi terselenggaranya malam terinai. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini.
Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara Wakil Gubernur Abdullah Sani menghadiri pelantikan dan pengukuhan DPW Gersuma Indonesia Provinsi Jambi. Pelantikan ini ditargetkan mampu menjadi mitra strategis pemerintah untuk menyukseskan program pembangunan. Organisasi kemasyarakatan Gerakan Sumatera Maju Gersuma Indonesia terus menegaskan eksistensinya sebagai kekuatan baru di kancah organisasi masyarakat tanah air. Hal tersebut ditandai dengan dilantik dan dikukuhkannya pengurus DPW Gersuma Indonesia Provinsi Jambi yang dilakukan langsung oleh Ketua Umum DPP Gersuma Laksamana Muda Purnawirawan TNI Nazari Lempo di Auditorium Rumah Jabatan Gubernur Jambi Minggu malam. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengatakan Gersuma diharapkan mampu menjadi mitra strategis pemerintah terutama dalam mengawal program-program pembangunan. Gersuma ditargetkan dapat menjadi kekuatan positif untuk mendukung percepatan pembangunan bangsa, khususnya dalam mensukseskan program Astacita pemerintah pusat dan program Jambi Mantap. Sumatera maju dan alhamdulillah berjalan sebagaimana kita harapkan. Tentu atas nama pemerintah Provinsi Jambi kami sampaikan apresiasi dan terima kasih karena bagaimanapun organisasi yang baru ini insya Allah akan bersama-sama dalam kebersamaan membangun Jambi Tirta ini. Ketua Umum DPP Gersuma Indonesia Laksamana Muda Purnawirawan TNI Nazali Lempo mengatakan Gersuma dibentuk untuk menjadi kekuatan positif bagi bangsa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Setelah resmi dikukuhkan, Muhammad Rudi Ardiansyah resmi menduduki jabatan Ketua DPW Gersuma Indonesia Provinsi Jambi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Wakil Bupati Tanja Barat Katamso menghadiri pagelaran Tari Inai yang digelar Yayasan Gena Budaya Nusantara. Katamso mengapresiasi pelestarian budaya sebagai kearifan lokal yang harus ditumbuh kembangkan kepada generasi muda. Malam Tari Inai merupakan bagian dari Program Nasional Dokumentasi Karya Pengetahuan Maestro DKPM Dana Indonesiana tahun 2024 dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Tradisi Malam Tari Inai menjadi salah satu karya budaya yang diangkat bersama sejumlah tradisi lainnya dalam Provinsi Jambi. Wakil Bupati Tanja Barat Katamso mengatakan mengapresiasi terselenggaranya kegiatan Malam Tari Inai. Pelestarian budaya lokal seperti Tari Inai sangat penting dilakukan agar tidak tergerus perkembangan zaman. Tari Inai patut terus ditumbuh kembangkan karena merupakan warisan budaya yang telah mengakar kuat di tengah masyarakat pesisir laut pantai timur Provinsi Jambi. Pemkab Tanjabar akan terus berkomitmen untuk mendukung upaya pelestarian budaya, baik dengan organisasi seni, budaya maupun dengan lembaga adat Melayu. Pertunjukan Tari Inai dikemas dengan pemutaran film dokumenter Maestro Tari Inai Zainuddin. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Dinas Damkar Kota Jambi menggelar lokakarya manajemen pencegahan dan sarana proteksi kebakaran aktif. Maksud kami pencegahan dan sarana proteksi kebakaran aktif. Lokakarya ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan lembaga terkait pencegahan kebakaran. Bertempat di aula kantor, Dinas Damkar Kota Jambi menggelar lokakarya manajemen pencegahan dan sarana proteksi kebakaran aktif. Kegiatan yang diselenggarakan pada Senin pagi ini menghadirkan peserta dari berbagai instansi pemerintah, swasta, dan perwakilan masyarakat. Dalam lokakarya ini, para peserta dibekali materi tentang strategi manajemen pencegahan, penggunaan, dan perawatan sarana proteksi kebakaran aktif, seperti alat pemadam api ringan atau APAR. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi Mustari mengatakan, kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam upaya meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran di lingkungan kerja maupun pemukiman. Selain materi, peserta juga diberikan pelatihan secara langsung kegunaan APAR dalam penanganan dan pencegahan kebakaran. Selain arus pendek listrik, kebakaran juga dapat disebabkan oleh sambaran petir, pembakaran sampah, dan puntung rokok. Saat ini kami melaksanakan kegiatan workshop manajemen pencegahan dan sarana proteksi aktif pemadam kebakaran, di mana kita didukung oleh PT Servo Fire Indonesia dan PT 3 Tunas Laras untuk kegiatan workshop ini. Dan PT Servo Fire Indonesia ini memang sudah memiliki standar nasional Indonesia
dan kita juga yang nanti akan menjadi materi bahwasanya APAR atau APAP untuk sarana proteksi aktif kebakaran ini mana yang harus sesuai standar nasional Indonesia, dan kita juga sudah mendatangkan langsung dari Servo. Melalui lokakarya ini, para peserta diharapkan dapat meminimalisir terjadi kebakaran di lingkungannya masing-masing, sehingga dapat mendukung terwujudnya Kota Jambi lebih aman dari ancaman bahaya kebakaran. Asyar, M. Al-Adli, Farhan, TVRI Jambi melaporkan. Film karya anak Jambi meraih penghargaan di dunia internasional. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Jambi Hari Ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi Hari Ini. Saudara Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Sarolangun terus menelusuri naskah kuno, salah satunya Mushaf Al-Quran tulisan tangan yang berusia ratusan tahun. Mushaf Al-Quran ini disimpan generasi ke-7 keturunan Haji Abdurrahim, ulama asal desa Lubuk Resam, Kecamatan Cerminan Gedang. Sebuah mushaf Al-Quran tersimpan rapi di dalam etalase di rumah salah satu keturunan Haji Abdurrahim, ulama sekaligus penulis tangan mushaf Al-Quran. Al-Quran ini ditulis sekitar tahun 1121 Hijriah atau pertengahan abad ke-16 di kota suci Mekah. Al-Quran ini ditulis dengan menggunakan tinta Cina berbahan alami. Meski ditulis tangan, namun setiap huruf dan ayatnya begitu presisi dan terdapat tulisan kaligrafi berwarna. Al-Quran yang berisi 302 halaman dengan ketebalan 7 cm, lebar 19,5 cm, dan panjang 31,5 cm ini terbuat dari kertas dan sampul dari kulit kayu terap. Kepala DPAD Kabupaten Sarolangun Waldi Bakri mengatakan, pihaknya sengaja menelusuri naskah kuno agar dapat didaftarkan sebagai budaya dan sejarah. Naskah kuno yang ditemukan ini memperlihatkan karakter khas karya tulis tangan nenek moyang untuk kepentingan umat. Selain untuk menjunjung tinggi nilai keagamaan masa lalu, naskah kuno juga menunjukkan bukti sejarah penyiaran agama Islam di abad 16. Dia merupakan penulisan tulis tangan yang umurnya di atas 50 tahun. Kemudian dia terbuat dari benda-benda yang mudah rusak. Nah, itu konsep dasar seperti kertas, mungkin batang kayu, bisa batang kayu. Tapi kalau dari batu dia sudah prasasti, itu sebenarnya. Dalam penelusuran mushaf Al-Quran kuno, tim penelusuran DPAD Sarolangun diterima langsung oleh salah satu anak Haji Muhtar yang merupakan generasi ke-7 Haji Abdurrahim. Tim penelusuran DPAD menyarankan agar pihak keluarga Haji Abdurrahim untuk mendaftarkan mushaf Al-Quran sebagai benda cagar budaya agar dapat perawatan dari pemerintah. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Kesorotan lainnya, saudara, film pendek karya anak Jambi meraih penghargaan di kancah internasional. Film dengan judul The Assignment ini meraih penghargaan dari ASEAN Japan Center. Kabar bahagia datang dari dunia perfilman Jambi. Film pendek yang berjudul The Assignment produksi Turion Kreatif berhasil mengharumkan nama Provinsi Jambi di kancah internasional. Film yang akan tayang pada Osaka Expo 2025 ini meraih penghargaan dari ASEAN Japan Center. Naskah film yang ditulis oleh Dani Wijaya ini baru tampil di Videotron kawasan ikonik Shibuya, Tokyo. Film produksi anak-anak Jambi yang berlokasi syuting di SD Negeri 26 Kota Jambi ini diperankan oleh beberapa pemain lokal seperti Rahma Yuniarsi dan Priselia Yazi Salsabila. Dari ruang kelas sederhana di salah satu SD di Kota Jambi, kisah ini beresonansi hingga ke panggung internasional. Kehadiran produser Husni Turion dan sutradara Yusril Mahendra di Jepang sebagai bagian dari diplomasi budaya ASEAN Japan Center menandai langkah besar bagi film lokal.
Menurut tim produksi, film The Assignment membuktikan bahwa ide sederhana yang dikemas dengan semangat kolaboratif dan keberanian berkarya mampu menjadikan Provinsi Jambi sebagai wajah Indonesia di mata dunia. Sebuah film pendek berdurasi 2 menit yang mempertanyakan tentang tugas seorang ibu. Nah, film ini lahir dari sebuah pertanyaan seorang anak kelas 2 SD, pertanyaan yang tanpa sadar mengguncang keyakinan seorang guru. Ya, seorang ibu guru ketika memberikan pertanyaan pada anak murid, apa tugas seorang ibu? Di situ ada jawaban, mengurus rumah, bekerja atau mengurus suami. Di sini saya sangat bersyukur sekali bahwa film kita diapresiasi oleh Asian Japan Center. Ini sebuah prestasi untuk film lokal. Husni Turion menambahkan penghargaan ini akan dijadikan sebagai pemecut semangat tim produksi untuk memproduksi film-film lokal dengan nuansa budaya dan kearifan lokal. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, libur sekolah dimanfaatkan masyarakat untuk berlibur bersama keluarga. Objek wisata Bulu Perindu Desa Baru Semerah, Kabupaten Kerinci menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dikunjungi masyarakat saat libur sekolah. Kabupaten Kerinci merupakan salah satu daerah di Provinsi Jambi yang memiliki banyak destinasi wisata. Tak hanya keindahan gunung dan danaunya, Kabupaten Kerinci juga terkenal dengan keindahan alamnya. Saat libur sekolah, banyak wisatawan yang mengunjungi Kabupaten Kerinci untuk mengisi waktu liburan bersama keluarga. Objek wisata Bulu Perindu Desa Baru Semerah, Kecamatan Tanah Cogok, Kabupaten Kerinci, menjadi salah satu tujuan favorit wisatawan untuk mengisi waktu libur sekolah. Wisata alam seluas 6 hektar ini menawarkan keindahan hutan bambu yang asri dan sejuk. Pengunjung dapat bersantai, bermain, atau mengabadikan momen bersama keluarga di berbagai spot foto yang disediakan pengelola. Objek wisata ini dikelola oleh BUMDes Desa Baru Semerah secara profesional. Di sekitar lokasi terdapat berbagai UMKM lokal yang menjual produk kuliner khas berupa makanan ringan, minuman segar, dan oleh-oleh hasil kerajinan rumah tangga dari bahan bambu. Keberadaan UMKM ini memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat desa. Kami sangat apresiasi peran Polres dalam hal ini mendorong desa ini dapat memanfaatkan alam, ada alam tanaman bambu yang kemudian diproduksi menjadi kerajinan, bisa sifatnya kebutuhan rumah tangga atau digunakan untuk kebutuhan dalam perjalanan, menjadi topi, menjadi kipas. Weekend tiap Sabtu Minggu ramai, Bang. Ini ramai terus, kemudian ada yang nginap, ada yang sekedar untuk makan-makan, bersantai gitu. Nah, ini apa saja fasilitas yang didapatkan kalau bermain di objek wisata ini, Pak? Ini kalau untuk pengunjung yang ingin nginap, kita ada tersedia 4 kamar. Ini udah standar hotel gitu. Kemudian kita punya aula, punya kafe, punya aula, kemudian juga punya area untuk camping ground. Ini juga ada fasilitas sepeda kalau ada yang ingin penyewaan sepeda gitu. Objek wisata Bulu Perindu telah mendapatkan berbagai penghargaan di tingkat provinsi dan nasional sebagai desa wisata berbasis pemberdayaan masyarakat. Biaya masuk yang terjangkau dan keindahan alam yang terjaga membuat objek wisata Bulu Perindu masih menjadi pilihan utama wisatawan untuk mengisi liburan sekolah dan libur akhir pekan bersama keluarga. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Cynthia Permana. Dan saya Yogi Aprilianto bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.